sehat, sukses, dan bahagia selalu untuk teman-teman pejuang rantau dimanapun kalian berada. Kalian jangan letih untuk berbuat baik dan berbagi informasi dimanapun kalian saat ini untuk memberikan info-info yang positif, berharga untuk teman-teman yang ingin juga merantau ke luar negeri, kemanapun itu ya. Nah, kali ini karena sudah lama nggak konten, karena cuaca akhir-akhir ini sangat ekstrim di sini, bisa -3, -8, bahkan lebih. Jadi semangat untuk konten itu sangat berkurang teman-teman. Jadi bawaannya antuk aja gitu kan. Nah, sekarang suasana cerah alhamdulillah, jadi memicu adrenalin kita untuk konten lagi nih. Nah, tema kali ini aku bahas adalah pengalaman aku pertama kali masuk ke Switzerland itu shock. Nah, kenapa bisa shock? Aku akan ceritakan di sesi ini. Ini nggak lama kita, 10-15 menit aja nih. Aku akan usahakan untuk padat ceritanya. Tapi sebelum itu, seruput kopi dulu ya. Ini macchiato, kopi, dan foam di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim, biar semangat. Mantap betul. Pedes. Oke teman-teman, pertama kali menginjakan kaki di Switzerland, khususnya di Jenewa, aku ngerasa shock. Bukan hanya culture shock, semuanya aku tuh pokoknya shock. Kenapa? Aku kasih tahu dulu backgroundnya kenapa bisa shock. Jadi sebelum ke Switzerland, aku tuh kan bekerja merantau di New Delhi, India. Aku ke India tuh udah kemana-mana tuh, hampir ke seluruh bagian negara bagian atau provinsi di India pernah kunjungi, 80% lah. Selebihnya mungkin yang kecil-kecil itu nggak pernah kunjungi. Alhamdulillah. Nah, di India itu aku udah terbiasa dengan hiruk pikuknya. Klakson 24 jam, kenceng banget. Kalau tidak ada klakson, aku juga nggak nyaman gitu kan. Pokoknya klakson aja tuh, bangun tidur, mau tidur, malam 24 jam klakson. Apalagi ke titik-titik tertentu di ibu kota New Delhi di India. Makanan yang wah 24 jam di mana-mana tuh ada tuh, apalagi tempat seperti Nizamuddin, permukiman muslim itu ya, waduh luar biasa. Apalagi malam bulan puasa Ramadan tuh 24 jam. Kayak siang enggak, karena kan puasa kan. Malamnya tuh wah full sampai pagi, sampai sahur. Terus dari segi makanan, budaya juga rame karena banyak sekali perayaan keagamaan, budaya di sana. Jadi kita tuh intinya di sana tuh riuh, ramai, nggak pernah sepi gitu. Klakson, cara berkendara di India zigzag gitu kan, nggak ada aturan lah pokoknya. Ada sih aturan, cuman banyak yang ngelanggar gitu ya, jangan disalahpahamkan. Aku udah terbiasa dengan budaya itu. Nah, sekarang pindah ke Switzerland, khususnya di Jenewa. Tahu nggak kalian? Itu tuh ya orang bilang slow living. Ya. Iyalah slow living, tapi nggak slow juga. Ya, teman-teman yang bekerja sini luar biasa juga. Nah, di sini itu bener-bener sesuai dengan apa ya? Aturannya jelas di sini. Jadi semua publik itu mengikuti aturan yang ada. Ini ada beberapa hal yang nanti aku cerita ya. Seru nih. Sepi juga ya, sepi, tidak riuh. Kemudian nggak ada klakson ya. Kalau klakson tuh paling ada yang bermasalah, klakson tet. Pernah sekali aku tuh salah arah, maksudnya tuh agak terlalu mepet di jalan, itu klaksonin tet sambil gini gitu. Kita bilang sorry, udah lewat, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi semua ada aturannya di sini. Ketika melanggar, mereka langsung lapor polisi ya, diselesaikan dengan pokoknya ribet lah. Jadi aturan ini benar-benar diikuti, khususnya mengenai lalu lintas. Nah, lalu lintas di sini itu kan setirnya kiri, jalannya kita sebelah kanan. Nah, aku belum terbiasa, aku juga harus mulai mengikuti kan gitu. Itu juga jadi salah satu alasan aku mulai dari awal lagi lah, restart lagi lah cara penggunaan. Tapi sekarang udah mulai biasa. Nah, jadi orang tuh di sini speed di jalan itu
dibatasi. Ada yang 30, bayangkan 30, 50, 40, 50 di titik tertentu, 30 coy. Jadi kalian bayangin, yang biasa kita di New Delhi nggak ada tuh istilah mau di pemukiman orang ramai sekalipun orang gini-gini kan, yang penting nggak kena orang, gitu ya di India. Di sini 30 pelan banget. Waduh, itu gejolak tuh, mau melewati itu nggak bisa. Kenapa? Di setiap titik itu ada kamera sensor, di foto itu kendaraan kita. Kalau kena misalnya cepret gitu kan, kena foto tuh langsung ke kantor ya, atau ke rumah dikirimin bilnya, dendanya, dan nggak sedikit dendanya, bisa berjuta-juta, 2-3 juta, 4 juta, 5 juta bahkan, tergantung pelanggarannya. Jadi bahaya banget kalau melanggar. Akhirnya mau nggak mau kita ngikutin aturan. Sebenarnya kalau dari sisi lain kita dimanjakan dengan aturan. Cuman kan dia bergejolak nih, yang biasa rusuh ya di India biasa rusuh kita geram gitu ya. Nah ini kan gejolak gitu ya, harus slow, santai, nggak ada tantangan, nggak ada challenge. Pernah satu hari aku tuh weekend gitu ya, bersihin perkarangan kayak belakang nih lah, di belakang nih aku pakai apa namanya, blower gitu. Itu weekend, kalau nggak salah tuh hari Minggu. Setengah jam aku kerjain karena banyak dedaunan yang turun. Itu aku didatengin tetangga, ngechat bel, tetet di gerbang, aku datengin, ada apa? Kamu kalau nggak berhenti, saya laporkan polisi. Oh kaget aku. Kenapa? Aku bilang, iya, orang mau istirahat, ini weekend, orang mau istirahat, kamu blower. Padahal rumahnya jauh tuh, ada 100 meter, 80 meter lah dari sini baru rumah gitu ya, di belakang gitu. Jadi mereka merasa terganggu. Wah, aku langsung minta maaf. I'm sorry, aku bilang kan, karena apa? Saya nggak tahu kalau sini aturannya orang istirahat weekend, jadi nggak boleh buat noise gitulah ya. Terus dia bilang, oh kamu pertama di sini? Iya sir, aku bilang. Oke, next time jangan lagi ya. Kalau kamu melakukan hal lagi, langsung saya lapor polisi. Oke sir, thank you for advice, aku bilang. Ini sangat bermanfaat kali buat saya khususnya. Next time saya jamin nggak ada. Oke, dia pergi tuh. Dari situ aku paham nih, ini aturannya bukan cuma di jalan, di lingkungan, semuanya. Satu lagi nih, di sini aku lihat jarang kali orang bersosial ya. Jadi ya mungkin aku baru pertama, tapi semata aku memandang ya orang terbatas lah gitu, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing sendiri gitu ya, apalagi di tengah kota. Jadi Jenewa ini teman-teman, sebagai informasi, dia tuh kota pusatnya organisasi internasional. Ada UN, PBB, ada WHO, UN apa lagi tuh, UN untuk lingkungan tuh loh, apa namanya ya, ada beberapa lah gitu. Nah itu jadi mau nggak mau orang tertib ya, tertib cara menggunakan. Ada yang bandel-bandel dikit tuh, aku dengar dari teman-teman orang-orang Prancis lah yang drivingnya kadang-kadang sat gitu, tapi nggak begitu banget. Overall semua ikut aturan gitu ya. Di mana-mana ada kamera. Kalau sudah 30 speednya ya harus 30. Di luar itu ada beberapa titik kamera. Kalau kena kita harus bayar sendiri. Wah, rugi kan? Nah, itu faktor-faktor yang buat aku shock. Nah, yang selanjutnya itu di sini tetangga jauh-jauh. Nah, tetangga jauh-jauh, sepi juga malam. Tapi meskipun tetangga jauh ya, 50 meter, ada yang 100 meter, depan tuh 150 meter, belakang pokoknya jauh-jauh lah tuh. Sepi, gelap banget. Kalian lihat aja tuh di belakangku, nggak ada perumahan kan? Nah, jadi jauh lagi tuh. Tapi aman banget. Tapi ya kayak hutan jadinya kan? Nggak ada keriuhan, nggak ada suara orang-orang yang berkumpul gitu ya. Mungkin di kota ada, di kota. Cuman ya nggak ramai juga. Jam 8 udah tutup gitu ya. Apa tuh udah tutup gitu. Nah, ini yang menurut aku jadi faktor aku shock. Tapi dalam tanda kutip shocknya ya positif. Dari negara yang riuh, hiruk pikuk yang luar biasa ya. Ada aturan tapi ya kebanyakan dilanggar, termasuk juga aku yang melanggar gitu ya. Terus
tiba-tiba pindah ke tempat yang baru dengan suasana yang baru, mobilitas pergerakan di sini juga terbatas, semua fasilitas publik digunakan dengan baik. Bayangin aja tuh, kalau contoh ya, naik bus di India tuh, terminal-terminal halte-halte bus tuh ya, halte bus, orang tuh nggak ngantri gitu ya ke belakang, itu nggak, orang ngantri ya, misalkan di kita masih ngantri kan. Kalau di India tuh kan masuk semua tuh, masuk nggak ada pokoknya siapa yang duluan masuk lah, laki perempuan. Di metro juga gitu. Nah di sini enggak, di sini tuh public transportnya bagus, mengandalkan kepercayaan juga. Nah ini harus aku sampaikan nanti, public transport di sini dalam video terpisah, karena ini bagus banget untuk diulik dan mungkin sangat bermanfaat nanti buat teman-teman yang mau ke Eropa nantinya. Itu di episode berikutnya. Public transport bagus, ada tram kemana-mana, jadi nggak budaya antri tentunya ada gitu ya, budaya antri. Orang udah paham gitu ya, nggak banyak keributan gitu loh. Tapi yang buat aku shock lagi, meskipun di India itu teman-teman tahu negaranya riweh, tapi murah ya kan. Nah murah, jadi apa-apa murah lah, makanan yang berlemak, daging, sayuran, pokoknya mantap lah kalau makanan murah kan. Di sini astaga, Masya Allah, mahal banget. Kopi segelas latte, gelas sedang ya, nggak kecil nggak besar banget, itu 4 atau ada yang 4 ada yang 5 franc, katakanlah 20.000 aja, berarti 80.000 satu gelas. Kan gitu. Tapi nanti lagi-lagi kalau untuk perbandingan harga di Indonesia, di India dan di Switzerland kita bahas di video selanjutnya. Ini kali ini aku hanya bicara kenapa aku shock sampai di Switzerland, karena sekali lagi aku terbangun hampir lebih belasan tahun aku tuh tinggal dan berkelana di India gitu. Jadi mau nggak mau fondasi aku tuh udah rusuh banget tuh. Jadi fondasi aku udah ngikutin style India kan gitu. Kalau di Indonesia mah mending gitu. Nyampe ke sini aku harus ikut peraturan, aku patuh dengan regulasi di sini. Ya akhirnya aku bisa menyesuaikan itu bulan-bulan pertama ya, 1 bulan pertama aku membiasakan diri gitu ya. Alhamdulillah, pimpinan tempat aku bekerja juga luar biasa, sangat adil dan inilah mensupport, jadi aku tetap bisa bertahan dengan baik gitu di sini ya. Nggak ada alasan juga untuk menyerahkan gitu ya teman-teman ya. Jadi secara umum itulah tuh alasan kenapa bisa aku mengalami shock pertama kali datang di India, di Switzerland. Itu sangat beda sekali teman-teman. Mungkin ada yang bilang gini, ya jelas lah masa membedakan India dan Switzerland. Tapi dengan membedakan begitu kita akan memperoleh insight kan, ilmu baru yang membuat kita itu kaya akan pengalaman, dengan pengalaman, kemudian relasi, network, orang-orangnya. Nah satu lagi teman-teman, orang-orang di sini tuh nggak peduli dengan gaya, kebiasaan berpakaian, misalkan bebas lah di sini. Uniknya begini, aku ngurusin kargo di bandara, pengiriman lah gitu ya. Terus aku datang ke kantornya yang ngurusin cukai dan sebagainya gitu. Mau tahu kalian, pejabatnya pakai biasa aja tuh, pejabat yang di kantor itu gitu ya. Ada juga yang berseragam. Itu ada sekretarisnya, staf-stafnya itu pakai pakaian yang menurut aku biasa aja, nggak pakai yang harus menakutkan gitu ya. Seragam
supaya ngelihat, supaya tampak seperti apa gitu ya. Mereka nggak pakai kaos, ada bahkan yang perutnya kelihatan tuh ya, ceweknya tuh perutnya kelihatan, ramah, kukunya panjang-panjang, diwarnain, ada boneka-boneka apa gitu di sini. Aku tapi bisa bekerja di tempat yang seperti itu, yang ofisial ya gitu. Wah, luar biasa juga. Jadi dari situ aku lihat ya pluralisme ya. Jadi pandangan mereka sudah nggak peduli dah tuh. Yang penting kita mengikuti regulasi yang ada gitu ya. Memang di sini keterbatasan bahasa. Nggak semua orang Swiss, khususnya di Jenewa ini mau kita ajak berbahasa Inggris juga gitu. Tapi sedikit kadang-kadang ada. Jadi kita yang harus menyesuaikan kan, kemana-mana harus pakai Google Translate atau pelan-pelan belajar bahasa Prancis karena di sini digunakan bahasa Prancis. Kalau ke daerah Zurich sana sudah berbahasa Jerman gitu. Jadi sangat ya, menurut aku tuh ketika kalian kesini mungkin kalian akan terkesima karena kalian dari Indonesia ya. Kalau aku kan dari India sebelumnya yang bla 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 gitu ya, suara keriuhan gitu ya. Jadi kalian mungkin akan terkesima, nggak shock juga, kalian mungkin wah keren nih, keren, bagus dan sebagainya. Tapi kalau aku karena datang di India yang sudah menjadikan aku sedikit banyak sudah menjadikan karakter aku sebelumnya itu di India, nyampe ke sini ya shock gitu ya. Tapi alhamdulillah aku udah bisa melewati masa itu, sekarang bisa menyesuaikan diri ya, jalani masa-masa di perantauan dengan baik. Teman-teman, itu aja yang ini udah lewat dari 15 menit ini ya. Nanti kita akan banyak buat video-video lain seperti informasi-informasi yang bermanfaat di sini ya. Nanti juga aku akan membahas bagaimana caranya bisa bekerja di Switzerland. Sebelum kita tutup, kita seruput kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macchiato. Terima kasih kawan-kawan pejuang rantau di mana pun kalian berada. Jangan letih untuk berbuat baik. Kita gapai cita-cita sama-sama dengan cara yang baik. Merantau, kita hormati regulasi, peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jangan melakukan tindak-tindakan yang melanggar hukum, agar semuanya berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salam kelason nggak cocok. Salam merantau. Semangat.